Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan sekalian. Yang pertama, Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Taufik Bawazir, Chief Information Officer Sukanda Jaya Diamond Group, Bapak Johanito Iwan. Terima kasih Pak sudah hadir. Direktur Pengembangan PT Industri Kereta Api, INKA, Bapak Agung Sedayu. Terima kasih Pak Agung sudah hadir. Kemudian Factory Manager PT Vinilon Jaya Sakti, Bapak Antonius Prakosa Hananto Putro. Terima kasih juga sudah hadir. Juga Bapak Wisnu Suntoyo dari Google, serta seluruh hadirin dan rekan-rekan media yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, sejahtera. Kita sudah 2 tahun ya di kondisi pandemik ya. Tadi sebelahan sama Pak Iwan sudah nggak sabar ya Pak ya, kita lepas markers ya. Nafas ini udah berat nih. Jadi memang di satu sisi memang ada banyak tantangan, tapi ternyata ada berkahnya juga. Ya. Pandemi ini mau tidak mau kita semua sudah tahu mempercepat proses digitalisasi gitu. Dan kita sudah mulai melihat banyak sekali perusahaan yang sudah rebound dan bahkan reboundnya stronger than before. Jadi sudah rebound lebih bagus dari sejak sebelum pandemi. Nah ini memang salah satu yang ingin kami tengahkan di Connect kali ini. Jadi hari ini Indosat Ooredoo Hutchison kembali menghadirkan Indosat Business Connect Webinar Series 2022 sebagai wadah solusi digital di sektor industri tanah air untuk dapat bangkit bersama. Ya. Lebih cepat dan juga lebih kuat, dan tentunya kami berharap nanti diskusi yang akan kita lakukan bisa menghasilkan manfaat yang bisa diimplementasikan bagi perindustrian di Indonesia agar tetap kompetitif dalam perjalanan menuju industri 4.0 yang tentunya juga selaras dengan komitmen kami dari Indosat Ooredoo Hutchison dalam mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia serta menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyarakat di Indonesia. Dan tentunya untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menghadiri Connect ini adalah suatu platform komunikasi bagi kita semua untuk melihat dan sama-sama menggagas ya bagaimana kita mengembangkan industri ke depan, khususnya di era sekarang ya, di era industri 4.0. Mungkin kalau boleh bisa ditayangkan slide saya. Saya ada sedikit referensi yang ingin saya share sama Bapak Ibu sekalian. Next. Oke. Jadi hari ini kita sudah ada di era digital, kita semua tahu. Hidup kita 24 jam sudah tergantung dengan teknologi digital ini, gitu kan ya. Dan memang mau tidak mau seluruh aspek kehidupan kita jadi bisa berubah. Yang kita lihat hari ini, kalau seandainya hari ini ya, tidak ada teknologi, kita tidak bisa membayangkan bagaimana mengerjakan sesuatu, gitu ya. Masih ingat nggak Pak, berapa tahun yang lalu waktu listrik Jawa Bali shutdown? Gitu nggak ada listrik, off semua, rasanya gimana ya sehari nggak ada teknologi gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi memang singkatnya, teknologi itu udah eating the world. Jadi kalau mungkin 10-20 tahun yang lalu, kalau kita lihat market capitalization dari perusahaan, itu jenis industrinya masih beda-beda.
gitu ya. Kalau lihat 2006 itu ada Exxon, ada GE, ya kan? Dan Total ya, ini yang minyak ya. Kemudian ada Microsoft dan Citibank atau Citigroup ya. Itu 2006. Kalau kita lompat 2021, semuanya itu teknologi company. Jadi hari ini sebenarnya perusahaan yang mau survive, yang mau tumbuh, itu sudah jadi perusahaan teknologi. Cuman tinggal produk servisnya aja beda-beda. Tempatnya Pak Iwan tadi, Diamond, ya mungkin primary produknya susu, tapi sudah jadi teknologi company sebenarnya. Jadi sekarang hari ini mau tidak mau, ya kalau kita ingin maju secara company, memang kita udah bertransformasi menjadi teknologi company. Nah, bagaimana implementasi atau teknologi yang dihasilkan secara optimal dan maksimal, ya. Ini saya dapat report dari McKinsey, nanti saya bisa share full reportnya. Dan ini adalah beberapa company di dunia yang di-capture dan diambil sebagai contoh, ya. Makanya namanya Lighthouse. Mereka sangat sukses dalam mengimplementasikan teknologi untuk memperbaiki kinerja bisnisnya, khususnya di manufacturing. Jadi kalau kita lihat, ya, sebagai contoh ya, untuk productivity, factory output increase itu bisa mencapai 200%. Ya, itu yang tertinggi ya. Jadi kalau lihat memang berbeda-beda, rata-rata mungkin masih di bawah 50%, tapi ada yang 100 bahkan 200%. Tetapi semuanya bisa meningkatkan kinerjanya di hampir semua aspek, mulai productivity, sustainability, agility, speed to market, dan juga customization. Jadi ini yang tadi kembali ke poin saya yang pertama, bahwa semuanya sekarang sangat bergantung dengan teknologi. Jadi Bapak dan Ibu, perusahaannya sekarang sudah jadi teknologi company. Yang beda cuma produk sama servisnya. Nah, rahasianya apa sih gitu ya? Jadi kita nggak usah repot-repot nggak usah repot-repot mengadakan R&D lagi. Jadi dari yang sudah berhasil, rahasianya ini ternyata. Bagaimana kita bisa scale up, ya, dengan membuat lighthouse di dalam. Lighthouse itu kayak startup di dalam, ya. Aspek yang didorong utamanya adalah people system. Ini kuncinya di people, nomor 1. Kemudian bisnis proses pastinya. Kemudian manajemen sistem. Nah, manajemen sistem itu tadi di video yang ditayangkan di depan, yang ditampilkan oleh kami yang implementasi di Vinilon, itu dengan AI, dengan dashboard yang dynamic, manajemen bisa cepat mengambil keputusan dan keputusannya selalu data driven. Jadi betul-betul bisa tepat gitu, tepat sasaran dan tepat guna. Dan juga yang tentunya paling penting yang bisa menghasilkan hasil tadi adalah bagaimana industrial IoT dan data sistemnya. Ini harus dibangun ekosistemnya. Gitu ya. Jadi people system, business process, management system, dan tentunya juga industrial IoT dan data sistemnya. Nah, bagaimana keterkaitan dari faktor-faktor yang penting tadi mendorong penciptaan value-nya. Jadi ada 3 hal ya untuk meng-create value yang satu sama lainnya terkait. Jadi setelah kita tadi siapkan, yang pertama adalah customer centricity. Jadi kita mesti letakkan customer sebagai titik awal dan titik tengahnya gitu. Jadi kita berpikir bagaimana customer kita bisa layani dengan baik, menjadi satu starting point-nya. Kemudian juga tentunya seamless connectivity across function. Dengan teknologi secara end to end ya di dalam satu perusahaan, semua fungsi bisa terintegrasi secara seamless, nggak ada batas. Jadi punya full visibility, mulai dari ujung sampai ke ujung yang satunya. Dan yang di poin ketiga, yang continuous connectivity across organization, itu tidak berhenti di organisasi itu, tapi extended dari supply chain-nya, dari titik mata rantai supply, sampai ke ujung ke customer, jadi distribution chain-nya juga. Itu bisa diintegrasikan dan dimungkinkan dengan
teknologi yang ada hari ini. Sehingga akan ada tercipta productivity increase, efisiensi juga increase, dan juga mungkin yang berapa tahun, puluhan tahun yang lalu ada konsep namanya just in time, kalau masih ingat, itu bisa diimplementasikan dengan baik sekali dengan teknologi yang ada hari ini. Jadi kita hari ini beruntung karena kita sudah di era di mana teknologi yang sudah cukup mature itu sudah hadir. Tetapi ini juga akan menciptakan tantangan nih Bapak Ibu sekalian. Tantangan untuk yang tidak siap. Kalau kita lihat tadi, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah maju dalam melakukan implementasi. Artinya kita tidak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan di dalam industri kita akan betul-betul ketinggalan kereta gitu. Ya, artinya kita tidak bisa cepat beradaptasi. Nah, kuncinya ya, bagaimana cepat beradaptasi tadi adalah di people-nya. Jadi ini ada beberapa survei, area mana sih yang mesti di upskill atau reskill. Ya, yang pertama memang masalah data analytics, sekarang jadi penting sekali. Jadi Bapak Ibu memang data analytics menjadi core ya. Kemudian yang kedua technical equipment dan operational skill, ini ya khusus di manufacturing. Kemudian juga penggunaan dari Fourth Industrial Revolution Technology, digital tools. Ini sudah banyak sekarang ya di manufacturing, sudah sangat berkembang. Bahkan ini juga yang keempat adalah programming dan coding. Karena mau tidak mau akan banyak sekali customisasi yang dibutuhkan. Ya, kalau kita mau spesifik untuk meningkatkan satu kinerja misalnya. Karena sekali lagi software itu juga menjadi yang pemersatunya. Ya, semua ini kita dilem sama software nih. Kemudian communication, collaboration, dan change management. Selain itu juga problem solving, translation of business needs into digital, quality, dan cyber security. Ini ada 9 area yang memang area kunci kalau kita ingin sukses di era industrial IoT yang sekarang. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kami dari Indosat Ooredoo Hasition, ini adalah misi perusahaan kami yang baru. Jadi Indosat Ooredoo Hasition itu baru lahir 4 Januari 2022. Jadi kami umurnya belum 3 bulan, Bapak dan Ibu. Meskipun originnya ya atau asalnya adalah dari Indosat yang sudah berdiri sejak tahun 67. Dan memang komitmen kami adalah untuk menghubungkan dan memberdayakan ya supaya Indonesia ini bisa cepat dan mengalami percepatan di dalam transformasi digital sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang maju insya Allah dan betul-betul kita bisa mencapai era Indonesia emas. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang akan kita hasilkan hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan usaha Bapak dan Ibu sekalian dan juga tentunya secara umum memajukan Indonesia sebagai negara yang kita cintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.